Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azzahu lahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika syakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah yang rahimakumullah, hari ini kita kembali menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk berkumpul bersanding rasa, bersujud bersama di atas hamparan salat Idul Adha yang penuh berkah ini. Salawat teriring salam semoga abadi tercurah kepada haribaan baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang setia merawat sunnahnya hingga akhir zaman. Selanjutnya Fatih mengajak bagi diri pribadi dan jemaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menyalami perintah ibadah kurban. Maka tema khutbah kali ini adalah takwa dan berbagi, wujudkan kepedulian di hari raya.
takwa dan kepedulian sosial adalah merupakan dua karakter utama yang seharusnya dimiliki setiap muslim, baik dalam relasi vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dalam hubungan horizontal dengan sesama manusia. Kedua karakter ini tampak jelas dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah terputus. Dari mana ke mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nikmat Allah yang telah kita terima begitu banyak, bahkan mungkin tidak akan pernah terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita menghitung nikmat yang telah Allah berikan, la tuhsuha, kita tidak akan mampu untuk menghitung. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa kesehatan. Ada kalanya nikmat kesehatan begitu kita lupakan. Bahkan nikmat kesehatan ada kalanya kita lupakan. Nikmat sehat baru terasa manakala Allah menguji dengan sakit. Begitupun waktu luang baru terasa manakala dihadapkan kepada kesibukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fiha katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua jenis nikmat di mana manusia lalai akan keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat diberi waktu luang. Begitupun nikmat dalam bentuk kekayaan, nikmat dalam bentuk kedudukan, nikmat dalam bentuk kehormatan, hingga keselamatan dari berbagai macam bencana seperti konflik, gempa, banjir bandang dan lain-lain. Kemudian di ayat itu Allah menjelaskan fasolli, maka sholat adalah sebagai ketaatan, sholat sebagai sarana komunikasi seorang hamba dengan Rabb-Nya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, kedudukan sholat dalam agama seperti kepala dengan tubuh. Artinya pada saat seseorang melaksanakan ibadah sholat secara tubuh maka ia lengkap. Bahkan dalam hadis yang lain, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholatnya berarti dia mendirikan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan sholatnya berarti dia meruntuhkan agama. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Bahkan di dalam ayat yang lain di dalam surah Taha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian di ayat tersebut Allah memerintah kepada kita setelah melaksanakan ibadah sholat, wabil khusus sholat yang kita laksanakan adalah sholat sunnah Idul Adha, yaitu berkurban. Kurban adalah merupakan ibadah ritual yang bukan hanya kita laksanakan secara tahunan, melainkan sebuah warisan sunnah yang syarat akan tuntunan.
dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau berdua telah memberikan teladan yang sangat luhur, yaitu keikhlasan dalam mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan nyawa yang sepenuhnya didasari oleh rasa cinta kepada Allah. Maka sejak tahun kedua Hijriah, sunnah mulia ini dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan sepanjang hidupnya beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sebagai manifestasi ketaatan sekaligus wujud syukur atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban adalah sebagai wujud kepedulian sosial. Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai, sayangi yang ada di bumi, yang di langit pasti akan menyayangi. Kurban adalah simbol pendekatan diri kita kepada Allah, sekaligus bentuk kasih sayang terhadap sesama manusia. Dalam konteks kekinian, semangat berkurban harus ditanamkan dalam jiwa setiap individu sebagai ekspresi kepedulian sosial. Manusia sering lupa, bahkan kufur atas nikmat Allah. Oleh karena itu, berbagi kepada sesama melalui ibadah kurban adalah bentuk konkret rasa syukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan. Pengorbanan ini menjadi energi positif yang mendorong lahirnya ketakwaan sejati, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37 yang Al-Fatih bacakan di awal. La yanalallahu luhumha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsinin. Yang muhsinin itu artinya orang-orang yang senantiasa untuk terus berkomitmen berbuat baik. Komitmen berbuat baik dalam rangka membantu dan meringankan beban orang lain. Apakah itu melalui infak, melalui sedekah, melalui zakat, termasuk di hari ini 10 Zulhijjah plus 3 hari-hari tasyriknya 11, 12 dan 13 adalah menyembelih binatang kurban, di mana binatang kurban itu adalah salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah. Karena yang kita kurbankan tidak akan sampai daging, darah dan lain sebagainya kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah adalah derajat ketakwaan kita kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berdasarkan ayat ini, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan atau membagi kurban itu menjadi 2 bagian. Yang pertama, kurban lahiriah, yaitu penyembelihan hewan kurban secara fisik yang kasat mata, baik unta, sapi, kambing maupun domba, yang dilaksanakan setelah sholat Idul Adha dan hari Tasyrik. Darah yang mengalir membasahi tanah menjadi manifestasi syariat, sementara dagingnya kita distribusikan terutama bagi kaum duafa untuk berbagi kasih dan mempererat hubungan persaudaraan. Kedua, kurban batiniyah, yang menyembelih sifat binatang yang bersemayam di dalam hati,
sifat tersebut memang tidak kasat mata, namun eksistensinya dapat merusak keimanan serta ketakwaan kita. Darahnya tidak mengalir membasahi tanah, namun penyakitnya bisa menyebar mengotori hati. Jika kurban lahiriah berfungsi mempererat tali persaudaraan, maka kurban batiniah menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqarruban ilallah. Sehingga para ulama mendefinisikan bahwa yang disebut dengan kurban itu adalah kullu ma yataqarrabu bihi al-'abdu ila Allah Ta'ala min amalil birri wa nusukin wa dzabhin wa kulli amalin sholihin. Bahwa yang disebut dengan kurban atau mendekatkan diri kita kepada Allah itu setiap amal soleh yang kita lakukan, baik itu adalah bentuknya ibadah, kemudian menyembelih binatang, dan setiap amal baik yang kita lakukan itu adalah bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi berdasarkan syariat tanggal 10, 11, 12, dan 13 itu adalah penyembelihan hewan kurban. Lantas sifat binatang apa sajakah yang harus kita sembelih dan bersihkan dalam momentum Idul Adha ini? Pertama hadirin, karakter keangguhan ibarat unta. Postur satwa ini tinggi dan selalu menegakkan kepalanya ke atas, seolah merasa dirinya paling unggul. Hal ini merefleksikan individu yang sombong akibat kilauan jabatan, limpahan kekayaan, pesona fisik, silsilah keturunan, bahkan keluasan ilmunya. Yang kedua, karakter amarah ibarat sapi. Satwa ini mudah tersulut amarahnya hingga kerap menyerang apa saja di hadapannya secara membabi buta. Ini merefleksikan individu temperamental yang gemar menyulut perselisihan, melukai perasaan sesama hingga merusak ikatan persaudaraan. Ketiga, karakter keras kepala ibarat kambing. Satwa ini bertabiat sulit diatur, cenderung memberontak saat diikat, dan saling berbenturan ketika berebut makanan. Ini merefleksikan ibadah atau individu pembangkang yang kerap melanggar aturan agama dan norma sosial demi memuaskan hawa nafsunya. Keempat, karakter serakah ibarat domba. Satwa ini terus mengunyah rumput hijau sambil menginjak rumput lainnya agar tidak dimakan sesamanya. Ini merefleksikan individu rakus yang ingin menguasai segalanya sendiri secara culas tanpa memedulikan kaum duafa yang hidupnya tertindas. Oleh karena itu, marilah Idul Adha ini kita jadikan momentum membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan kurban dan membersihkan sifat kebinatangan di dalam hati kita. Jika dibiarkan dan tidak segera dibersihkan, dikhawatirkan hati kita akan semakin keras, yang akibatnya hidup terus memperturutkan hawa nafsu sampai tega menzalimi sesama, dan pada akhirnya martabat kita menjadi lebih hina daripada hewan, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, ulaika kal an'am bal hum ulaika humul ghafilun. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itu orang-orang yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang sama-sama menghormati kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelumit dari apa yang disampaikan melalui khutbah ini,
intinya bagi kita bagaimana takwa ini harus menjadi sebuah landasan dalam rangka kita beramal. Kalau orang bertakwa beramal, itu sudah pasti keikhlasan akan menyertai dirinya, tentunya disertai dengan niat yang ikhlas. Karena apapun yang kita lakukan di hadapan Allah tidak akan melihat bentuk pekerjaan apa yang kita lakukan, termasuk kurban apa yang kita persembahkan, akan tetapi niat yang ikhlas sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib ini adalah sebagai renungan bagi kita pernah menyatakan ketika ditanya Ali bin Abi Thalib terkait ciri-ciri orang yang bertakwa, yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, kemudian yang kedua adalah wal amalu bil tanjil, dan yang ketiga adalah wal qana'atu awil ridha bil qalil, dan yang keempat adalah wal istihdadu liyawmir rahim. Orang yang bertakwa akan senantiasa merasa takut oleh Allah yang memiliki sifat yang maha kuasa. Kita hanya takut itu oleh Allah, kita bukan takut oleh makhluk. Kadang-kala kita lebih takut oleh makhluk daripada kita takut kepada Allah. Takut kalau amal kita tidak diterima, takut pengorbanan kita tidak diterima, atau bahkan takut kalau kita berkurban harta kita akan menjadi kurang, sementara kita bisa membeli perabot rumah yang mewah atau kendaraan yang mahal, sementara di tahun ini kita tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanjil, beramal dengan apa yang telah Allah turunkan. Al-Quran harus menjadi dasar pedoman kita dalam rangka beramal, termasuk Allah memerintahkan kita untuk berkurban, karena ini adalah perintah dari Allah. Bahkan ada ulama mazhab yang menyatakan kurban itu sampai wajib, akan tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama, termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan untuk dilaksanakan, kecuali bisa menjadi wajib apabila kurbannya kurban naga. Kemudian yang ketiga adalah wal qana'atu awil ridha bil qalil, rasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Rezeki yang kita terima hari ini kita syukuri. Rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, kita nikmati. Akan tetapi tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah wal istihdadu liyawmir rahim, mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah yang bernama kematian. Kematian itu pasti akan menjemput kita. Kematian itu pasti akan datang. Kematian itu dimanapun kita berada, aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Kematian itu pasti akan datang menjemput kita, walaupun sekalipun kita berada di atas benteng yang kokoh. Nah, sebelum kematian ajal tiba menjemput kita, sekali lagi mari untuk terus meningkatkan kualitas amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah kurban sesuai dengan yang disyariatkan untuk hari ini dan 3 hari ke depan. Mudah-mudahan khutbah ini ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Oh ya, kumpul kecap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Fa ya nas ittaqullaha fima amara wa nahahu amma nahaa wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada'ati. Bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi kursihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al-balaa wal wabaa wal zalazila wa su'al fitani wal mihana ma dhahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassa wa sa'iri buladil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan salat Idul Adha bersama orang-orang yang kami cintai, dengan sanak famili keluarga besar, bahkan dengan warga kami sekitar. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa kaum muslimin dan muslimat baik yang masih hidup terlebih yang telah meninggal dunia. Ya Allah, apabila posisi kami sebagai ayah belum bisa menjadi ayah yang baik, bimbing kami, tunjuki kami ya Allah untuk membimbing keluarga kami, putra dan putri kami. Ya Allah, apabila posisi kami sebagai istri, ampuni kami ya Allah belum bisa menjadi istri yang baik. Tunjuki kepada kami agar kami menjadi istri-istri yang sholihah, yang bisa mengabdi kepada Allah, berbakti kepada suami, dan juga menjaga putra dan putri kami. Ya Allah, apabila posisi kami sebagai anak, ampuni kami ya Allah belum bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah, terlebih kepada orang tua yang telah tiada. Kami hanya bisa mendoakan, kami hanya bisa berkunjung ke makamnya, ke lisannya, sementara kami pada waktu orang tua kami masih hidup ya Allah, kami sering menyakiti mereka, kami sering menghardik mereka, atau bahkan kami belum bisa berbuat baik pada mereka. Padahal kami yakin ya Allah, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di atas ridhonya orang tua, dan murkanya Allah berada di atas murkanya orang tua. Untuk itu sekali lagi ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami. Jadikan kami adalah keluarga yang di pandangan mata kami bisa menunjukkan pandangan hati kami. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqima sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal. Allahumma hasil maqasidana maqasidul khair wa yassir umurana umur dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bil barakati hadha syahril mubarak wa bil barakati hadha naharil mubarak
hasil maqasidana waj'alhum husnul khatimah dan lana alal khair Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum